Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu jagalah lidahmu. Renungan ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku sekalian, orang bisa berbuat banyak kebaikan atau banyak kejahatan baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri sesuai dengan bagaimana ia menggunakan lidahnya. Banyak orang yang membawa kematian pada dirinya sendiri karena lidah yang keji, atau kematian kepada orang lain juga karena lidah yang palsu. Dan sebaliknya, banyak orang telah menyelamatkan nyawanya sendiri atau mendatangkan penghiburan bagi dirinya dengan lidah yang bijaksana dan lembut, dan menyelamatkan banyak nyawa orang lain dengan kesaksian atau doa syafaat tepat pada saat yang dibutuhkan. Saudaraku, jika Alkitab yang mengatakan bahwa oleh perkataan kita akan dibenarkan atau dihukum, maka hidup dan mati kita tidak diragukan lagi, ditentukan oleh lidah. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tidak mungkin dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, memuji Allah dan mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Berarti dari ayat ini penting sekali menjaga lidah, karena tidak mungkin kita berkata bahwa aku beribadah kepada Tuhan, aku suka memuji Tuhan, aku suka berdoa, tetapi kalau ia tidak bisa menjaga lidahnya, semuanya tidak ada artinya. Bahkan kita menipu diri sendiri. Ada banyak orang yang mengaku beribadah namun tidak menjadi berkat bagi orang lain. Seharusnya orang yang beribadah itu harus menjadi berkat bagi orang lain, karena ia bisa mentransformasikan kasih Kristus melalui perkataannya. Dia bisa mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dia dapat menguatkan dan memberikan penghiburan bagi orang lain yang dalam keadaan susah atau dalam keadaan lemah. Itu semua terjadi bila kita mempergunakan lidah kita untuk memuliakan Allah. Saudaraku sekalian, ada banyak orang yang menyesal di kemudian setelah perkataan diucapkan. Kita sering mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri dan juga kepada orang lain, yang akhirnya berujung kepada penyesalan. Sering kita terikat dengan perkataan-perkataan kita. Sering kita menghina orang lain oleh perkataan kita yang berujung kepada maut. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hindarilah perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan kotor, menghina dan merendahkan orang lain. Sebaliknya, berilah kepada orang lain pujian dan juga kepada Allah untuk mengagungkan namanya melalui lidah dan perkataan kita. Saudaraku, saya teringat dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam Yakobus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan selera tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut
dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudaraku, sebagai kita orang yang percaya, mesti kita mewaspadai perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Salam Maranatha. Untuk layak